إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ولن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثيل له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا قرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه ونجيبه من عباده وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وصحابته المباركين الميامين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر عن نفسي عن عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بالظلام للعبيد. فيا إخوة المسلمون الأحباب، قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah seluruh jamaah sidang Jumat Baitul Al-Firdaus, Masjid Al-Firdaus yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah di hari Jumat yang barakah serta yang mulia, akan senantiasa khatib berwasiat di atas mimbar kepada seluruh jamaahnya untuk selalu meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Jalla Jalaluhu. Maka dengan khutbah pada hari ini dengan tema Qul alhamdulillah, katakanlah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memulai di awal surah dalam surah Ummul Fatihah, Ummul Quran, Allah memulai dengan kalimat alhamdulillah, serta Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangnya di dalam Al-Quran sebanyak 40 kali. Karena kalimat alhamdulillah, yaitu pujian hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah kemuliaan bagi Allah
dan kebanggaan bagi Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat Alhamdulillah yang selalu diucapkan oleh seorang mukmin dalam setiap waktunya, seakan menunjukkan sebuah ikrar dalam dirinya dan lisannya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan sebuah kemuliaan, wathana alaihi fi kulli hal, dan menunjukkan pujian-pujian Allah yang pantas dalam setiap keadaan, serta Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang yang mengucapkan Alhamdulillah baik dalam keadaan lapang dan dalam keadaan susah dan gelisah akan menjadi sebuah kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan menjadikan sesuatu hal yang Allah lebihkan dari makhluk yang tidak mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seakan-akan hamba yang mukmin yang ketika mengucapkan la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd, seorang mukmin dengan keimanannya yang teguh dan tulus akan meyakini bahawa segala nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan merasa yakin bahwasanya Allah akan menjawab segala apa yang dimintanya dan yang dia puji, dengan merasa yakin dengan jawaban Allah SWT dalam ucapan kalimat Alhamdulillahnya, dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala seakan berkata, sadaqa abdi, sadaqa abdi liyal mulku wa liyal hamdu. Bahkan di dalam setiap ucapan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjawab setiap hambanya, ya benar apa yang dikatakan oleh hambaku ini, karena hanya milikkulah kerajaan dan pujian itu hanya Aku. Fallahumma lakal hamdu an khalaqtana wa razaqtana. Maka pantas bagi kita untuk berucap dan melafalkan ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu lah segala pujian yang telah Engkau ciptakan kami dan Engkau berikan rezeki kami. Walakal hamdu kama hadaitana wa 'allamtana. Begitu pula juga segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita serta memberikan ilmu dalam setiap hal. Walakal hamdu bis-sihhati wal 'afiyah jammaltana ya Rabb. Dan kepadamu lah pujian itu yang pantas, karena dengan kesehatan dan afiat, keselamatan dari segala bala dan bencana Engkau hiasi kami ya Allah. Wa bil amani wal ithminani syammaltana. Dan kepadamu lah pujian itu yang mana dengan keamanan dan rasa tenang diri Engkau kumpulkan kami bersama keluarga-keluarga kami. Walakal hamdu kama hadaitana wa arsyadtana wa bil qiyadati ar-rasyidati akramtana. Begitu pula dengan tuntunan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, pujian itu pantas buatmu yang telah menjadikan kami mulia di antara hamba-hamba yang lain. Maka pujian ini yang hanya khusus yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahawa segala sesuatunya yang ada pada diri kita, bahkan mulai dari ujung rambut hingga sampai ujung kaki, apapun yang ditimpa
dalam diri kita, baik kesenangan, kenikmatan, kegelisahan, kesusahan, bahkan seluruh apapun yang terjadi pada diri kita, jangan terlepas dari kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka pantaslah pujian bagi Allah ketika kalian mendapatkan suatu musibah atau bencana, karena di dalam bencana dan musibah itu pula lah Allah titipkan sebuah kemuliaan dan derajat tinggi yang belum diberikan kepada makhluk yang lain. Dari sisi yang lain, kita mengucapkan Alhamdulillah ketika kita dapat bencana seorang anak ketika itu meninggal. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan bagi orang yang ditinggal, seorang bapak yang meninggal anaknya, dengan suatu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsinya mengatakan kepada para malaikat yang ada, "Mada qala 'abdi ba'da an qabadta ruhahu wa fu'ada qalbihi?" Wahai malaikat, apa yang kau telah tinggalkan dari hambaku ketika aku mencabut anaknya dan pujaan hatinya? Maka malaikat menjawab, hamidaka wa athnaka. Hambamu yang dicabut anaknya, dia mengucapkan Alhamdulillah dan bersyukur, mengucapkan pujian terhadapmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat yang ketika itu juga melaporkan bahwasanya yang didapati oleh seorang hamba saat meninggal anaknya, bangunkanlah bagi hambaku yang sudah ditinggal mati anaknya sebuah bangunan surga yang megah dengan nama Baitul Hamdi, adalah rumah pujian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam rumus yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap adab dan akhlaknya, ucapan alhamdulillah seyogyanya selalu diucapkan ketika seorang hamba mendapatkan kenikmatan ataupun merasakan kenikmatan, baik itu setelah tidur, baik itu setelah makan, baik itu setelah minum, atau bahkan setelah mendapatkan sesuatu hal yang mungkin di luar dari ekspektasinya. Rasulullah mengajarkan untuk selalu mengucapkan alhamdulillah. Setelah bangun tidur, Rasulullah mengajarkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah Allah Subhanahu wa taala sementara mematikan. Ketika keluar dari kamar mandi pun Rasulullah juga mengajarkan selain dari ghufranak, hanya ampunanmu yang kami inginkan ya Allah, karena di dalam ruangan yang di situ ada seluruh kejahatan, baik jin, laki dan perempuan. Aku tidak bisa mengingatmu di sisimu, tidak bisa menzikir dan berzikir mengingatmu di tempat itu. Ghufranak, ampunanmu ya Allah. Bahkan di dalam hadis mengucapkan seorang hamba disunnahkan alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-adha wa 'afana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjauhkan diri kami dari segala kejahatan, gangguan, dan telah menyelamatkan kami. Dan seluruh ajaran dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan untuk umatnya, kenikmatan apapun yang didapatkan setelah makan, setelah minum, bahkan setelah mengendarai kendaraan, ketika sampai di tujuan, bahkan setiap hal gerakan manusia, seorang hamba yang beriman akan selalu mengucapkan alhamdulillah. Berbeda dengan hal yang ketika dia seorang hamba melakukan suatu ibadah, taqarrub ilallah, pendekatan, maka seharusnya
ucapan ataupun lafal yang diucapkan adalah istighfar dengan ucapan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena seluruh ibadah yang telah dia lakukan banyak sekali kekurangan-kekurangan yang akhirnya tidak bisa mendapatkan keridhaan, bahkan ketulusan yang kita inginkan seperti yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terucapkanlah astaghfirullah. Maka setiap ibadah amal saleh yang dilakukan seorang hamba, maka seyogyanya dan seharusnya ucapan istighfar terucap dari lisannya. Maka setiap salat seorang hamba dianjurkan untuk selalu mengucapkan pertama kali setelah salam adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan sebaliknya. Karena ketika mengucapkan dengan alhamdulillah seakan-akan dirinya sudah melepaskan suatu kewajiban dan bahkan dia menunjukkan bahwasanya saya sudah selesai ya Allah. Entah engkau terima atau tidak, seakan-akan memberikan suatu implementasi ibadah yang mana dia hanya sebatas kewajiban saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu besar makna yang ada di dalam kandungan alhamdulillah, yang seharusnya pun juga kita ucapkan setiap hari, setiap gerakan, bahkan setiap apapun yang ingin kita kerjakan dengan ucapan di awal bismillahirrahmanirrahim dan di akhir selalu ucapan alhamdulillah. Menunjukkan begitu besarnya sebuah kekuatan yang Allah berikan untuk bisa mendapatkan dan menikmati segala kekuatan ini untuk beribadah dan beramal saleh, bahkan untuk mendekatkan diri kita sesuai dengan apa yang Allah ridai dan Rasulnya. Maka dengan seluruh yang kita inginkan dalam kehidupan kita agar bisa senantiasa bersyukur, sebagaimana ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, maka aku akan tambah. Dan bentuk syukur yang kita dapatkan dari seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala, pertama kali sebelum kita juga menjalankan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang pertama dan lafal yang harus kita ucapkan adalah alhamdulillah. Apapun bentuk yang kita terima nikmat itu, baik senang, suka, duka, dan seluruh yang Allah berikan kepada kita, itu adalah sebuah kenikmatan. Dan inilah yang diajarkan oleh para as-salafun as-salihun. Imam Hasan al-Basri, apapun nikmat dan derita, apapun kesulitan dan kesusahan, ketika kita memandang siapa yang memberi, itu adalah sebuah kelezatan yang tidak bisa dirasakan oleh seorang hamba, kecuali ini adalah sebuah kenikmatan dan kedudukan yang Allah berikan untuk menaikkan derajat seorang hamba itu. Maka dengan hal ini, tema ini, khutbah ini, Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan kita orang-orang yang pintar bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Jadi jadikan kita dari golongan orang-orang yang saleh, yang selalu mengamalkan segala apapun yang ada di dalam isi Al-Quran, serta menjalankan apa yang Allah ridhai dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah dzil quwwatil matin, al-malik al-mubin. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Fa ya ibadallah, usikum bittaqwallah, laqad faza al-muttaqun li qawli Allah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وكما أمركم وبدأ بنفسه وثنى بملائكة كرسيه في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة والتابعين بالتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكافرة والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة فلسطين اللهم انج إخواننا المسلمين المستضعفين المجاهدين في غزة فلسطين اللهم تقبل شهداءهم واشف جرحاهم وثبت أقدامهم ووحد صفوفهم اللهم عليك باليهود الذين قتلوا نساء المسلمين وأطفالنا أطفال المسلمين اللهم اقتلهم بددا اللهم بدد شملهم وشتت جمعهم وشتت شملهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تحول به مصائب الدنيا وتبلغنا بها مقاصدنا اللهم اجعل ثارنا اللهم اجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل الدنيا كبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وجل أكبر